Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang mengambil kuliah pemulihan tanaman toleran lingkungan rawan, bertemu lagi untuk tahap kuliah kali ini. Mudah-mudahan saudara tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Saudara sekalian, seminggu yang lalu sudah saya sampaikan pendahuluan untuk mata kuliah pemulihan tanaman lingkungan rawan. Intinya saudara sekalian bahwa pemulihan tanaman untuk merakit varietas unggul baru yang toleran lingkungan rawan, toleran cekaman lingkungan itu sangat penting. Karena apa? Yang pertama, bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat itu tentunya menuntut ketersediaan pangan yang meningkat pula. Untuk memproduksi pangan tentunya diperlukan lahan. Di sisi lain, lahan-lahan yang subur yang biasa digunakan untuk memproduksi pangan semakin lama semakin berkurang. Khususnya di Pulau Jawa, lahan-lahan sawah itu berkurang rata-rata 40.000 hektar per tahun. Belum di tempat-tempat lain yang tadinya untuk produksi pangan berubah jadi untuk keperluan non pertanian. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, bahwa untuk memperluas lahan-lahan untuk produksi pangan tentunya kita berhadapan pada lahan-lahan yang ada kendala untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Sehingga untuk produksi pangan yang tinggi pada lahan-lahan tersebut, maka diperlukan beberapa kegiatan atau beberapa input. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan varietas yang toleran pada lahan-lahan yang banyak mengandung menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman, sehingga nanti produksi tanamannya bisa tinggi. Karena kalau kita hanya mengandalkan pada perbaikan lahan, ameliorasi, irigasi, pengairan dan sebagainya, itu membutuhkan biaya yang mahal. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan tentang kuliah ini. Batasan-batasan tentang cekaman. Cekaman lingkungan dapat bersifat biotik dan bersifat abiotik. Minggu yang lalu sudah kami singgung. Cekaman lingkungan yang abiotik itu biasanya adalah kondisi fisik tanah, kimia tanah yang bermasalah bagi pertumbuhan dan produksi tanaman. Dan yang bersifat biotik itu adalah gangguan makhluk hidup yang bisa menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman, misalkan hama, penyakit, gulma, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Apa itu stres? Stres dapat disepadankan dengan tekanan atau cekaman. Jadi, tanaman yang ditanam pada lahan-lahan yang mengandung unsur-unsur yang bisa menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman, maka tanaman itu akan menghadapi tekanan atau menghadapi stres. Batasan cekaman lingkungan adalah semua faktor lingkungan yang potensial tidak menguntungkan bagi kehidupan tanaman atau organisme pada umumnya. Jadi faktor lingkungan yang potensial tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan produksi tanaman itu adalah definisi adalah cekaman lingkungan. Saudara sekalian, bahwa para petani yang praktisi di bidang budidaya tanaman sudah lama, sejak dulu itu sudah melakukan seleksi terhadap genotip yang mampu bertahan hidup dan tumbuh dan berproduksi pada kondisi-kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah,
Ada beberapa tanaman yang mampu bertahan terhadap lingkungan yang ekstrim, lingkungan yang ganas, itu disebut tanaman tersebut memiliki ketahanan yang kuat atau hardy. Kemudian ada juga tanaman yang tidak mampu bertahan atau tender, atau tanaman itu lemah, tidak mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang memberikan stres pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Terminologi, ukuran tersebut sangat kualitatif, hanya berdasarkan visual penilaian terhadap fenotip. Jadi ukuran ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan itu hanya bersifat visual, hanya lihat secara fenotip, sehingga diperlukan terminologi yang mampu melakukan atau untuk mengukur tingkat ketahanan atau kelemahan secara kuantitatif. Nah, tolok ukur kuantitatif itu disebut stress resistant atau ketahanan terhadap stres. Jadi bagaimana suatu genotip tahan terhadap stres, tahan terhadap tekanan yang dihadapi pada waktu tanaman tersebut tumbuh dan berproduksi pada lahan yang memiliki kendala untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Kemudian batasan stres resistant adalah kemampuan tanaman untuk dapat bertahan terhadap faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi tanaman yang dapat bertahan terhadap faktor lingkungan yang menguntungkan itu dapat hidup dan tidak hanya bertahan dalam keberadaan tekanan lingkungan, dan tanaman tersebut nanti bisa menghasilkan. Kemudian batasan stres di bidang biologi. Di bidang fisika atau mekanik atau abiotik biasanya lebih tepat disebut tekanan itu sudah jelas. Jadi kalau ada suatu benda yang mengalami tekanan, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang balik. Di bidang biologi belum jelas definisi stres di bidang biologi, sehingga perlu ditetapkan batasan stres dan ketahanannya di bidang fisika atau mekanik di dalam bidang biologi. Walaupun nanti batasan stres pada biologi itu tidak akan bisa identik sepenuhnya dengan di bidang fisika maupun mekaniknya. Konsep tentang stres di bidang kesehatan medis psikis ini jelas berbeda dengan di bidang fisik, mekanik atau biologi. Jadi stres di bidang fisika, kimia, dan stres di bidang biologi maupun stres di bidang kesehatan medis dan sebagainya itu akan berbeda tolok ukur kuantitatifnya. Konsep tentang stres, tekanan, dan strain di bidang fisika mekanik. Saudara-saudara paham, saya kira sudah tidak asing lagi gerakan dari Newton, itu adanya suatu gaya atau kakas atau force selalu diikuti oleh adanya gaya tandingan. Ada aksi, pasti ada reaksi. Bila ada suatu benda A yang menekan atau memberikan tekanan terhadap benda B, maka benda B juga akan memberikan suatu force tandingan kepada benda A. Jadi ada aksi, ada reaksi. Ini adalah hukum gerakan dari Newton. Saya kira sudah tidak asing lagi bagi saudara-saudara mahasiswa. Kedua gaya tersebut disebut aksi dan reaksi, tadi saya sudah sampaikan, yang merupakan komponen dari stres yang tidak dapat dipisahkan. Bila suatu benda menjadi sasaran suatu stres, maka benda tersebut dalam keadaan tegang. Jadi kalau suatu benda diberi tekanan, diberi stres, maka benda tersebut akan dalam keadaan tegang atau strain. Gaya eksternal dari benda A menghasilkan gaya internal atau gaya tandingan dari benda B, tentunya pada tempat-tempat yang bersinggungan antara benda A dan benda B. Jadi kalau ada ini benda A, ini benda B, ini menekan, maka di sini juga akan ada gaya tandingan dari B untuk gaya tegangan strain, palingan stres, ada
strain, dan menyebabkan terjadinya perubahan ukuran atau bentuk dari benda B. Besar stres adalah gaya persatuan luas. Jadi ini ada konsep tentang stres, tekanan, dan strain, ketegangan di bidang fisik mekanis. Jadi kalau ada benda ini tekanan, memberi tekanan, maka benda B juga akan menunjukkan reaksi balik dalam kondisi strain, tegang, untuk melawan aksi dari benda A. Jadi besar stres adalah gaya persatuan luas, sedangkan besarnya strain balik ini adalah perubahan dimensi ukuran volume dari benda. Jadi stres dari benda A, maka benda B akan menunjukkan strain, perubahan dimensi. Sampai batas tertentu, di mana batasan ini sangat spesifik untuk setiap benda, suatu strain dapat sepenuhnya reversible, artinya dapat pulih. Strain yang reversible sempurna disebut strain elastis. Jadi kalau benda A menekan benda B, maka benda B akan memberikan gaya balik atau strain. Ini bisa kalau benda B ini bisa pulih lagi dari tekanan benda A nanti, maka strainnya ini disebut strain elastis. Bila melampaui batas yang spesifik tersebut, strain hanya reversible sebagian. Jadi kalau tekanannya terlalu berat, tentunya akan menimbulkan strain. Ada yang sebagian tidak kembali. Nah, bagian yang irreversible tersebut, bagian yang tetap disebut strain plastis. Jadi kalau benda B ditekan benda A, maka benda B akan menunjukkan strain. Kemudian kalau itu bisa pulih, misalkan benda B ini pulih dari tekanan dari A ini, maka itu kalaupun dipulih sepenuhnya, maka ini akan ada menunjukkan strain yang elastis. Tapi kalau sebagian tidak bisa pulih, maka yang tidak bisa pulih itu disebut strain plastis. Nah, ini strain elastis maksimal yang dihasilkan pada suatu benda tertentu sebagai hasil dari stres yang spesifik akan selalu sama besarnya, dan strain selalu proporsional dengan stres. Nah, jadi ada aksi, ada reaksi yang besarnya sama. Ini sebagai contoh misalnya ini ada suatu benda, ini ada tali di sini, kemudian talinya diberi beban, diberi stres. Nah, ini akan memanjang, ini sebagai respon dari stres ini, tali ini akan memanjang, ini disebut strain. Nah, kalau stresnya hilang, kalau ini kembali kepada posisi semula, ini disebut strainnya elastis atau reversible sempurna. Jadi tali ini ditarik, kemudian ada stres, kemudian ini menunjukkan benda ini menunjukkan strain sebagai respon dari stres ini. Setelah stresnya hilang, maka kalau tali ini bisa kembali sempurna, maka strainnya ini adalah strain yang elastis. Nah, kemudian contoh yang kedua, benda ini ada tali, ada stres. Nah, kalau stresnya ini besar, berlebihan, melebihi strain elastis, artinya melebihi kemampuan tali ini untuk kembali pulih seperti semula, maka akan menimbulkan strain plastis. Jadi sepanjang ini itu ada strain plastis, ada strain elastis. Nah, begitu stresnya dilepas, maka tali ini akan kembali, tapi tidak sepenuhnya kembali seperti awal. Nah, ini delta ini disebut strain plastis, karena kalau stresnya diperbesar menyebabkan strain tidak reversible lagi. Kalau saudara menarik suatu tali itu, kadang-kadang kalau nariknya tidak terlalu kuat, itu nanti akan kembali lagi. Tapi kalau nariknya terlalu besar, nanti akan kembali lagi, tali itu tidak
sempurna seperti awal. Nah, M itu stres dibagi strain. M apa itu? Modul elastisitas itu besarnya stres dibagi dengan strain. Jadi stres tekanan ini dibagi dengan strain. Nah, tolak ukurnya apa? Stres M adalah modul elastisitas, besarnya spesifik dan berbeda untuk setiap benda. Makin besar M, modul elastisitasnya semakin besar, maka makin elastis benda tersebut. Ini tadi ini M, stres dibagi strain, modul elastisitas, stres dibagi strain. Semakin besar nilai M, maka makin elastis bendanya. Makin besar ketahanannya terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Dan makin besar stres yang dapat diperlukan untuk menghasilkan satu unit strain spesifik atau strain elastis. Strain plastis, suatu stres tertentu tidak konstan, saudara sekalian, dan bisa bertambah karena waktu. Lamanya benda menjadi sasaran stres, jadi lamanya waktu adalah lamanya benda menjadi sasaran stres. Dan bila tidak terlalu lama, pada akhirnya bisa pecah atau putus atau rusak. Jadi di sini tadi kalau ininya stresnya diperbesar dan waktunya lama, maka bisa-bisa ini talinya bisa rusak atau putus. Baik, ini stres di bidang biologi. Kalau tadi stres di bidang fisik, sekarang stres di bidang biologi. Tanaman mampu membangun rintangan atau barrier antara bagian tubuhnya yang masih hidup dengan stres lingkungannya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk membuat barrier pada bagian tubuhnya yang masih hidup dengan adanya stres dari lingkungan. Oleh karena itu, stres biologi tidak diukur dalam unit gaya persatuan luas bagian benda yang bersinggungan, tetapi dengan unit energi. Jadi stres biologi itu tidak diukur dalam unit gaya persatuan luas bagian benda yang bersinggungan, tetapi diukur dengan unit energi. Terminologi stres pada biologi selalu mempunyai konotasi kerusakan yang mungkin terjadi, yaitu strain irreversible, ya, strain yang tadi yang tidak bisa kembali, atau strain yang plastis. Oleh karena itu, saudara sekalian, stres biologis dapat definisikan sebagai faktor lingkungan yang mampu menginduksi strain yang potensial menimbulkan kerusakan pada tanaman atau organisme. Jadi stres di bidang biologi itu dapat dinilai sebagai faktor lingkungan yang mampu menginduksi strain, ya, menginduksi strain yang potensial menimbulkan kerusakan pada tanaman. Jadi tadi ada benda, pada benda itu tadi diberi ada stres, maka benda tersebut memberikan respon dalam bentuk yang disebut strain. Nah, karena stres biologi tidak memerlukan gaya, maka stres biologi juga tidak memerlukan perubahan dimensi. Tetapi benda hidup dapat menunjukkan strain fisik atau perubahan fisik, seperti contohnya adalah berhentinya aliran sitoplasma atau strain kimiawi berupa perubahan metabolisme. Jadi saudara sekalian, kalau suatu tanaman ya menghadapi stres atau menghadapi kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, ya, memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan tanaman, maka tanaman tersebut atau makhluk tersebut bisa menunjukkan strain fisik sebagai respon dari stres tadi, strain fisik yang berupa contohnya misalkan terhambatnya aliran sitoplasma, kemudian stres kimia perubahan metabolisme dan sebagainya. Ada perubahan fisik dan perubahan secara kimiawi. Bila salah satu strain fisik atau kimiawi tersebut cukup berat,
maka benda hidup dapat menderita yang permanen yang berupa kerusakan atau bahkan mati. Jadi suatu tanaman jika pada kondisi lingkungan yang potensial menghambat pertumbuhan tanaman, maka jika stresnya cukup berat, maka bisa menimbulkan menimbulkan kerusakan atau bahkan benda tersebut mati. Sebagai contoh, saudara sekalian, kalau tanaman tumbuh pada kondisi kadar garam yang tinggi, kalau garamnya sudah terlalu tinggi melebihi kapasitas kemampuan tanaman untuk bertahan, maka tanaman tersebut bisa mengalami kerusakan, layu, dan akhirnya bisa mati. Seperti benda mati, organisme tertentu bila menjadi sasaran suatu stres tentu akan mengalami strain tertentu pula. Sudah saya sebutkan tadi, dua benda diberikan stres, maka ini akan memberikan strain gaya balik. Demikian juga pada organisme, dalam hal ini ada tanaman. Bila organisme tersebut menghadapi suatu stres, maka benda tersebut, makhluk itu juga akan menunjukkan strain tertentu pula. Benda hidup mempunyai modul elastisitas khusus yang berbeda dengan modul elastisitas pada benda hidup yang lainnya. Jadi antar makhluk hidup itu memiliki modul elastisitas tadi M yang berbeda antar makhluk hidup, apalagi dengan fisik. Modul elastisitas benda hidup adalah ketahanan terhadap perubahan fisik atau kimiawi. Ini perubahan fisik atau kimiawi yang disebut ketahanan elastis, analog dengan ketahanan terhadap penyakit, lebih sesuai daripada modul elastisitas. Jadi modul elastisitas benda hidup itu sama dengan ketahanan elastis. Dalam sistem biologis yang lebih umum diukur adalah ketahanan plastis. Ketahanan plastis adalah ketahanan atau strain yang tidak bisa balik. Jadi kalau ada tanaman mendapatkan cekaman biotik maupun abiotik, maka yang diukur adalah kerusakan pada tanaman atau strain yang tidak bisa balik tadi, strain yang plastis yang diukur itu. Misalkan terserang hama misalkan, maka yang diukur adalah kerusakannya. Pada penyakit blast misalkan, yang diukur adalah kerusakan pada tanaman tersebut akibat adanya stres berupa patogen. Ya, yang diukur adalah ketahanan plastis, bukan ketahanan elastis. Kalau seperti pada benda mati, tapi kalau benda hidup yang diukur adalah ketahanan plastisnya. Karena yang sering atau dapat dilihat adalah kerusakan atau perubahan fisik atau kimiawi pada makhluk hidup tersebut. Kita tidak bisa melihat strain elastisnya, karena dia akan pulih. Yang kita lihat adalah strain plastisnya atau perubahan fisik maupun kimiawi. Karena strain plastis dapat bergantung pada waktu lamanya pemaparan stres, maka dalam sistem biologis bila ingin menentukan ketahanan plastis, maka faktor waktu harus diperhatikan. Jadi jangka waktu pemaparan stres terhadap suatu makhluk hidup juga perlu diperhatikan kalau ingin ingin mengetahui ketahanan plastisnya. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat bagaimana sih strain plastis atau kerusakan fisik atau kimiawi pada tanaman padi yang ditumbuhkan pada kondisi cekaman kadar garam yang tinggi, maka lamanya tanaman tersebut ditanam pada kondisi kadar garam yang tinggi itu juga harus diperhatikan untuk bisa mengukur berapa besar kerusakan atau berapa besar strain plastis yang ada pada
tanaman tersebut. Harus ada faktor waktu yang diperhitungkan. Ini saudara sekalian, perbandingan antara terminologi pada sistem biologi dan fisika. Stres pada fisika, suatu gaya yang bereaksi pada suatu benda. Jadi unit gaya persatuan luas, satuannya Dienis per cm persegi, ini fisika ya. Kemudian di biologi, stres adalah faktor eksternal yang bereaksi pada suatu organisme. Misalkan stres air, maka yang satuannya adalah bar, makanya ini sama dengan unit energi. Jadi beda ini antara stres fisika, stres bidang fisika dan biologi. Kemudian kebalikannya, reaksinya adalah strain, perubahan dimensi yang dihasilkan oleh stres ini. Setiap perubahan fisik atau kimia dihasilkan oleh stres. Jadi kalau fisika, strain itu perubahannya adalah dimensi perubahan fisik pada benda tersebut. Tapi kalau biologi adalah yang diamati adalah perubahan fisik atau kimia yang dihasilkan oleh stres tersebut. Elastis strain, perubahan dimensi yang reversible, artinya yang bisa kembali pulih, perubahan fisik atau kimia yang reversible. Kemudian plastic strain, perubahan dimensi yang irreversible, ini pada fisik, dan perubahan fisika kimia yang irreversible. Nah, di dalam mengamati ketahanan suatu varietas terhadap cekaman lingkungan, maka nanti yang kita amati ini adalah strain plastisnya, perubahan fisik atau kimia. Karena apabila suatu tanaman mengalami stres, misalkan ada kadar garam tinggi atau pH-nya rendah, aluminium tinggi dan sebagainya, maka tanaman tersebut akan menunjukkan strain plastis yang dalam bentuk perubahan fisik atau kimia yang bisa kita amati. Modul atau ketahanan elastis, stres dibagi strain elastis terukur pada fisik, sedangkan pada biologi intensitas faktor eksternal sama dengan besarnya perubahan fisik kimia yang reversible, tidak terukur karena tertutup oleh barrier. Jadi kita tidak bisa mengukur perubahan fisik kimia yang reversible. Modul atau ketahanan plastik adalah tidak terukur, rusak, putus, strain plastik tidak konstan. Jadi ketahanan plastis ini yang menimbulkan kerusakan atau putus. Intensitas faktor eksternal yang menghasilkan perubahan fisik kimia irreversible yang baku, ini yang terukur pada biologi sudah saya singgung tadi. Kemudian ketahanan stres pada sistem biologi ada dua tipe tadi, ada ketahanan elastis dan ketahanan plastis. Kalau ketahanan elastis adalah ukuran kemampuan benda hidup untuk mengurangi atau mencegah strain elastis atau reversible perubahan fisik kimia bila dipaparkan pada stres lingkungan tertentu yang belum merusak atau tidak terukur. Ini adalah ketahanan elastis. Ketahanan plastis sebaliknya ukuran kemampuan benda hidup untuk mengurangi atau mencegah strain plastis atau irreversible perubahan fisik kimia yang merusak. Stres dan strain di bidang biologi tadi saya lanjutkan. Jadi dengan berdasar pada analogi stres pada benda mati, menjadi jelas bahwa terminologi ketahanan terhadap lingkungan stres pada jasad hidup digunakan terutama untuk mengukur ketahanan plastis tadi, strain plastis yang merusak dan dapat diukur. Konsep ketahanan elastis belum diketahui secara jelas. Konsep ini meliputi konsep ini meliputi stres fisiologi yang masih perlu diteliti dan diperbandingkan untuk masing-masing makhluk hidup dan usaha untuk mengetahui mekanismenya. Jadi ini
masih belum banyak diketahui terkait dengan ketahanan elastis. Contoh masalah stres fisiologis strain elastis ini. Jagung bila suhu lingkungan diturunkan dari 30 derajat menjadi 5 derajat, maka akan berhenti tumbuh atau semua kegiatan fisiologi akan berhenti. Gandum pada suhu 5% masih dapat tumbuh walau laju pertumbuhannya lebih lambat, dan bila suhu dikembalikan menjadi 30, maka tanaman dapat tumbuh normal. Strain yang reversible atau elastis ini dan tidak dapat diukur. Kalau ini tanamannya, kalau pada jagung itu 5 derajat semua fisiologis seperti, tapi gandum masih dapat tumbuh walaupun pertumbuhannya lambat. Kalau dikembalikan suhu 30 derajat maka tanaman akan tumbuh normal. Pertanyaannya adalah mengapa jagung lebih menderita terhadap strain elastis daripada gandum? Nanti silakan saudara cari di pustaka. Mengapa strain elastis jagung lebih besar dari gandum bila stresnya suhu rendah yang belum dapat diukur? Dengan menggunakan terminologi ketahanan, apakah penyebab ketahanan elastis pada gandum lebih besar daripada jagung? Silahkan nanti saudara diskusikan dengan teman-teman. Perbedaan respon terhadap stres pada benda hidup dan benda mati. Sifat plastis pada biologi dapat diperbaiki. Strain plastis pada biologi dapat diperbaiki, yaitu dengan menjelaskan energi metabolik, tetapi hanya sampai batas tertentu. Bila stres meningkat, maka stres plastik juga akan makin besar, dan bila batas tersebut melebihi kemampuan tanaman, maka tanaman akan mati, karena strain plastis ini merupakan tolok ukur perubahan kerusakan pada tanaman. Jadi ketahanan terhadap stres pada biologi ada dua komponen utama, yaitu sifat bawaan atau gaya dari dalam tubuh tanaman untuk melawan pembentukan strain oleh stres tertentu. Ini analog dengan modulasi pada sistem fisika, sifat bawaan ini. Kemudian juga adanya sistem kemampuan perbaikan, yaitu dengan membelanjakan energi metabolik untuk membatalkan strain. Jadi dia punya sistem yang bisa mengatasi strain tadi. Jasad hidup mempunyai daya adaptasi, jadi mampu berubah secara gradual untuk mengurangi atau mencegah strain bila jasad tersebut menjadi sasaran stres. Jadi kemampuan tanaman untuk mengatasi atau mengurangi adanya stres, respon karena adanya stres, maka itu memiliki disebut adaptasi. Baik, saudara sekalian, ketahanan elastis plastik terhadap stres tentu dapat berkurang karena adaptasi. Jadi tanaman memiliki kemampuan, atau makhluk hidup memiliki kemampuan untuk beradaptasi, sehingga dia memiliki ketahanan elastis atau plastis tertentu yang dapat bertambah atau berkurang. Jadi satu tanaman misalkan secara bertahap ditanam pada kondisi stres tertentu, maka secara gradual tanaman tersebut bisa beradaptasi, kemudian nanti keturunannya ditanam lagi pada kondisi stres yang lebih meningkat dan sebagainya. Lama-lama tanaman tersebut memiliki kemampuan adaptasi pada akibat stres tertentu. Adaptasi dapat bersifat stabil yang timbul secara evolusi selama banyak generasi, atau bersifat tidak stabil tergantung pada fase perkembangan tanaman atau faktor lingkungan di mana tanaman menjadi sasaran. Adaptasi bersifat tidak stabil juga dapat timbul karena evolusi, tetapi potensi pewarisannya cukup luas variasinya, yang mengindikasikan adanya perubahan besar selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Baik, saudara sekalian,
Adaptasi penting dalam kasus strain plastis atau elastis. Strain ini kita bicara tentang hubungan antara adaptasi suatu tanaman dalam kasus strain plastis atau elastis sebagai respon adanya stres dari lingkungan. Strain plastis, strain yang menimbulkan kerusakan, saya katakan tadi, strain yang menimbulkan kerusakan itu akibat karena stres yang berlebihan, sehingga strain elastisnya terlampaui, maka muncullah strain plastis. Adaptasi yang menyebabkan peningkatan ketahanan plastis dapat mencegah kerusakan yang ditimbul oleh stres yang sudah dapat merusak jasad yang tidak dapat beradaptasi. Jadi dengan adaptasi maka tanaman tersebut mampu meningkatkan ketahanan plastisnya. Artinya kalau dia sudah beradaptasi pada suatu kondisi lingkungan tertentu, maka kerusakan fisik maupun kimia yang dialami oleh tanaman tersebut semakin berkurang. Kemudian adaptasi ini bisa tidak memungkinkan pertumbuhan dan hanya bisa mencegah atau menghalangi strain plastis. Baik. Kemudian stres elastis, yaitu strain yang reversible bila stres itu dihentikan. Jadi kalau tanaman seperti gandum tadi, kalau pada suhu dan 30 diturun suhu 5 derajat dia masih bisa hidup, namun hidup dan tumbuh. Namun apabila dikembalikan kepada suhu 30 derajat dia akan kembali normal. Reversible bisa bila stres dihentikan dan tidak menimbulkan kerusakan. Tetapi bila stres dibiarkan cukup lama bisa merusak mati. Ini ada menyebabkan kerusakan. Penyebabnya adalah apa? Tanaman tidak mampu berkompetisi dengan jenis tanaman lain yang mengalami strain plastis yang lebih kecil bila menjadi sasaran oleh stres yang sama. Stres elastis yang lama juga bisa merusak walaupun tidak ada kompetisi karena ada gangguan neraca metabolik. Ini adalah penyebab kalau stres cukup lama bisa merusak atau menyebabkan kerusakan tanaman, bisa menyebabkan mati pada tanaman tersebut. Contoh gangguan neraca metabolik. Spesies 1 misalkan laju semua proses metabolisnya diturunkan, tetapi tidak sama besarnya penurunannya. Terjadi kelebihan senyawa intermediat tertentu yang mengakibatkan keracunan dan kekurangan senyawa intermediat yang lain, sehingga menyebabkan kerusakan maupun kematian. Namun pada tanaman yang dapat beradaptasi terhadap strain elastis yang sama, dia bisa hidup, tumbuh, menyelesaikan daur hidupnya dan menghasilkan keturunannya. Dia bisa dikatakan memiliki adaptasi kapasitas. Adaptasi terhadap stres. Adaptasi ini meliputi ketahanan terhadap efek dari stres, ya, ketahanan terhadap stres elastis dan ketahanan terhadap stres plastis. Ketahanan terhadap stres dengan terminologi adaptasi ketahanan itu berarti adaptasi plastis, adaptasi kapasitas ini adaptasi elastis. Tadi di depan sudah saya singgung. Tanaman yang menunjukkan adaptasi elastis ini mengembangkan ketahanan elastis. Tanaman yang menunjukkan adaptasi plastis mengembangkan ketahanan plastis. Baik, saudara sekalian, ini adalah skema adaptasi terhadap stres. Ini grafiknya atau adaptasi terhadap stres menimbulkan strain, ya, ada yang ringan strain elastis, kalau keras berat itu menimbulkan stres plastis. Stres elastis kalau lama maka akan muncul ketahanan elastis, ini juga ketahanan plastis, dapat stabil evolusi, tidak stabil karena fase perkembangan
sama aja ini stabil kalau itu proses evolusi, tidak stabil apabila itu tergantung dari fase perkembangan. Demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah mendasari ketahanan suatu tanaman terhadap cekaman lingkungan. Saya tadi sebutkan bahwa cekaman lingkungan ada dua kelompok, yaitu abiotik, kemudian yang biotik. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, sampai bertemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.